Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Ngomong Inggris kali ini, kita belajar tentang 5 tips untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Yuk, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama adalah menghafalkan pronoun dan variannya. Kenapa pronoun terlebih dulu? Karena ini salah satu kelas kata yang paling mendasar dan paling sering digunakan dalam percakapan. Jadi kita lihat di sini ada saya, kamu, kami, kita, mereka. Tapi ingat, jangan cuma mempelajari bentuk dasarnya, tapi juga pelajari juga variannya. Misalnya di sini ada I, you, we, they, he, she, it. Jangan cuman berhenti mempelajari ini, tapi juga variannya. Jadi misalnya untuk objek ada me, kemudian possessive adjective ada my, misalnya my book, my table. Kemudian untuk possessive pronoun ada mine. Ini misalnya biasanya ditaruh di akhir kalimat. Kemudian untuk reflexive pronoun ada myself. Kemudian yang you juga begitu, ada you, your, yours, yourself, yourselves. Kemudian we, us, our, ours, ourselves, they, them, their, theirs, themselves. He, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, dan itself. Pelajari juga penempatannya ya, mau ditaruh mana. Ini cocoknya untuk kalimat apa. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang pronoun ini sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Ini linknya, lihat aja di sini. Tips yang kedua adalah cari sinonim dan antonimnya. Jadi kalau kalian menemukan kata baru, kalian cari tahu artinya dulu, tapi jangan berhenti di situ. Cari juga sinonim dan antonimnya, karena ini cukup efektif dalam memperkaya kosakata dibandingkan kalian menghafalkan secara acak. Nah, sinonim ini biasanya maknanya tidak sama persis ya. Ada kata yang cocok dipakai di kalimat ini, tapi tidak cocok di kalimat lain. Ini beberapa contohnya yang bisa kalian hafalkan. Misalnya, pintar, bahasa Inggrisnya yang sering kita dengar smart. Sinonimnya ada clever, intelligent, sharp, wise, dan canny. Ini semuanya artinya pintar tapi dalam konteks yang berbeda-beda. Misalnya wise ini dalam bahasa Indonesia bijak. Ini sharp ini tajam pemikirannya, begitu. Kemudian antonimnya ada stupid, fool, dumb, unwise, dan foolish. Ini semua artinya kebalikan dari pintar, yaitu bodoh. Tapi ini misalnya digunakan untuk bahasa slang atau gaul. Kemudian ini yang versi bakunya. Kemudian unwise ini tidak bijak, dan seterusnya. Lalu baik, kind, sinonimnya adalah kind-hearted, nice, generous, merciful, gentle, benevolent, gracious, dan benignant. Nah, ini juga beda-beda penempatannya. Generous ini suka memberi, ini juga. Kemudian kalau merciful ini dia suka atau mudah mengampuni. Kalau gentle ini lembut ya. Tapi semuanya mengandung makna baik. Kemudian antonimnya ini ada bad, evil, awful, worse, negative, terrible, naughty, severe, ill, poor, dan atrocious. Nanti untuk detailnya bisa kalian cari di kamus masing-masing perbedaannya apa. Kemudian cantik, beautiful yang sering kita pakai, ternyata ada banyak varian sinonimnya. Pretty, lovely,
attractive, good looking, fine, gorgeous, stunning, splendid, scenic. Nah ini contohnya yang dua ini kan biasa digunakan untuk pemandangan ya, bukan untuk orang. Kalau untuk orang biasanya stunning ini bisa mempesona, atau gorgeous ini anggun. Lalu antonimnya ada ugly, rotten, disfigure, repulsive, grotesque, monstrous, dan awkward. Ini juga yang sering dipakai ini, kalau ini misalnya untuk penampilan yang tidak proporsional. Kalau monstrous ini ya seperti monster begitu. Lalu cinta atau love ini sinonimnya compassion, trust, devotion, caring, worship, loyalty, puppy love, dan like. Kalau compassion ini dalam bahasa Indonesia artinya kasih. Kalau trust ini mungkin sama dengan naksir begitu. Devotion ini cinta yang sampai melibatkan kepatuhan atau loyalitas, misalnya devotion to God, pada Tuhan. Kemudian ini worship, pemujaan, loyalty, kesetiaan, puppy love ini kalau bahasa Indonesia cinta monyet, tapi dalam bahasa Inggris diubah menjadi puppy. Puppy itu anak anjing, jadi cinta anak anjing, bukan cinta monyet kalau dalam bahasa Inggris. Antonimnya ada hate, hatred, dislike, loathe, despise, dan scorn. Selanjutnya ada enak atau delicious. Sinonimnya adalah delightful, tasty, dan nice. Kemudian antonimnya ada nasty, poor, dan dull. Untuk sehat, kita biasa pakai healthy. Sinonimnya ada fit, well, good, dan wholesome. Lalu antonimnya sick, ill, unhealthy, unwell, unfit, senisi, dan nauseous. Ini artinya mual. Kalau ini sering bersin begitu. Tips yang ketiga adalah cari kata turunannya. Kata turunan di sini maksudnya mengenali kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris tapi yang masih berhubungan. Sama dengan bahasa Indonesia, pembentukan kata bahasa Inggris juga biasanya hanya ditambahi imbuhan tertentu. Ini contohnya, dari kata benda menjadi kata sifat, danger, tinggal ditambahin OUS ini menjadi dangerous. Kemudian fame menjadi famous, beauty ditambahin full menjadi beautiful, pain menjadi painful, comfort ditambahin able menjadi comfortable, kemudian change menjadi changeable. Kemudian ini ada imbuhan if, attraction menjadi attractive, description menjadi descriptive. Kemudian ini masih sama, action menjadi active. Kemudian ada imbuhan y atau y, hair menjadi hairy, oil menjadi oily. Kemudian hope menjadi hopeless. History, historical, ada imbuhan ical, misalnya yang lain politik menjadi political. Kemudian ada imbuhan is, child menjadi childish. Lalu ada juga yang berawal dari kata kerja menjadi kata benda, misalnya ditambahin er di sini. Dance menjadi dancer, work menjadi worker. Ada imbuhan an, arrange menjadi arrangement, act menjadi action, discover menjadi discovery, assist menjadi assistant, employ menjadi employee, ini tambahan double E, differ menjadi difference, guide menjadi guidance, tambahan ans semua, marry menjadi marriage, depart menjadi departure, tambahan cer, sign menjadi signature, explain menjadi explanation, dan organize menjadi organization. Tips yang keempat adalah baca, dengar, dan tonton. Maksudnya gimana? Baca itu maksudnya ya membaca tulisan
atau konten dalam bahasa Inggris, misalnya berita, novel, komik, atau tulisan apapun dalam bahasa Inggris. Lalu dengar di sini maksudnya mendengar lagu-lagu bahasa Inggris. Awalnya coba dulu berkali-kali sampai kalian dapat liriknya. Kalau nggak dapat baru kalian cari di Google. Setelah itu coba cocokkan lagi, dengarkan lagi lagunya. Kemudian tonton ini tentu maksudnya tonton film atau video bahasa Inggris, tapi nggak usah pakai subtitle. Atau kalau kesusahan, awal-awal boleh pakai subtitle bahasa Inggris dulu, nanti lama-lama dimatiin subtitlenya. Di awal memang agak sulit, tapi pasti lama-lama otak kita bisa terbiasa, bahkan mengenali kosakata sulit berdasarkan konteksnya. Jadi kadang nggak perlu buka kamus pun, kalau kita sering melakukan itu, kita bisa paham sendiri, karena ada konteks pembicaraannya di situ. Tips kelima adalah gunakan. Jadi percuma aja kalian melakukan semua tips tadi, belajar susah-susah tapi tidak digunakan. Bisa dengan cara menulis atau berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk menulis kalian bisa coba lewat materi yang ringan dulu, misalnya bikin thread di Twitter pakai bahasa Inggris atau menulis artikel pendek pakai bahasa Inggris. Lalu untuk bicaranya, tentu cari teman yang bisa diajak ngobrol menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak ada, kan sekarang banyak media sosial yang fasilitasi itu, misalnya bisa pakai Ome TV, itu kita bisa ketemu langsung dengan orang-orang luar negeri lalu ngobrol pakai bahasa Inggris. Atau kalau lawan bicara di Ome TV aneh-aneh atau nggak beres semua, coba aja ikut kursus atau kelas-kelas online yang sekarang banyak tersedia. Nah, itu tadi 5 tips untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Kalau kalian ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya.